Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku tiba di desa itu menjelang senja. Langit masih menyisakan cahaya jingga, tapi pepohonan tinggi di sepanjang jalan membuat suasana tampak lebih gelap dari seharusnya. Jalan kecil yang aku lalui hening seperti desa yang sudah lama ditinggalkan. Hanya sesekali terdengar kokok ayam yang terdengar jauh, entah dari rumah siapa. Aku menenteng koper kecil, sambil terus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hati. Aku tidak pernah menyangka akan kembali ke desa ini. Terakhir kali aku datang, aku masih kecil. Setelah orang tuaku meninggal waktu aku SMP, aku tinggal sepenuhnya di kota bersama kakekku, Mbah Dipo. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya. Dan sekarang, beliau pun pergi. Sebuah bayangan laki-laki tua melambaikan tangan dari kejauhan. Ia berdiri di depan pintu pagar rumah yang tampak besar, tapi usang dan dipenuhi debu pada kaca jendelanya. "Nduk, Mbak Rani," suaranya terdengar ragu, seperti memastikan wajahku yang mungkin sudah berubah. Aku menghampiri pelan. "Iya, Pak, saya Rani." Pak itu mengangguk kecil, senyumnya tipis dan tidak benar-benar terlihat senang. "Saya Pak RT, kami semua turut berduka cita atas meninggalnya Mbah Dipo." Aku menunduk sedikit. "Terima kasih, Pak, saya baru bisa datang hari ini." Beberapa warga yang berkumpul di depan rumah hanya menatapku. Ada yang seperti meniliku, ada yang melirik dengan wajah tidak bersahabat. Bisikan-bisikan pelan terdengar, walau aku tidak jelas mendengarnya. Yang pasti, mereka tidak terlihat ramah. Anak kota, pasti tidak tahu apa-apa. Kudengar sekilas dari dua perempuan yang berdiri dekat pohon mangga. Aku menelan rasa kesal itu dan pura-pura tidak peduli. Pak RT kemudian membuka gembok pagar dan mempersilahkanku masuk ke rumah kakek. Pintu depan rumah berderit ketika dibuka, seperti lama tidak disentuh. "Rumah ini masih penuh kenangan," gumamku dalam hati. Pak RT masuk sambil menyalakan lampu yang remang. "Kami sudah membersihkan seadanya, tapi mungkin Nona perlu beberes lagi nanti." Aku mengangguk. "Tidak apa-apa, Pak, saya bisa urus sendiri." Ia mengangguk pelan. "Kalau butuh apa-apa, panggil saja warga." "Ya." Meskipun tidak semua di sini menyukai urusan keluarga Mbah Dipo, ia terdiam, seolah sadar baru saja membocorkan sesuatu. Aku menatapnya penuh tanya. "Maksudnya, Pak RT cepat menggeleng, tersenyum kikuk. "Ah, tidak apa-apa, sudah, Nona istirahat dulu. Saya pamit." Sebelum ia pergi, ia sempat menatapku agak lama, seperti ingin mengatakan sesuatu yang penting, tapi ia memilih untuk tetap diam. Setelah Pak RT keluar dari rumah, aku mengunci pintu dan menarik napas panjang. Lampu ruang tamu menyala kuning pucat. Debu masih menempel di banyak sudut rumah. Bau udara yang pengap menyeruak begitu aku berjalan melewati ruang tengah. Aku menyentuh kayu lemari tua di sudut ruangan, dan ketika jariku menyapu permukaannya, jelas sekali rumah ini sudah lama tidak terurus. Kutarik koperku menuju kamar kakek. Di luar jendela, langit makin gelap. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan pada kaca jendela. Tok, 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 3 kali. Teratur, aku langsung menoleh. Tidak ada siapapun di luar sana. Hanya halaman dengan pohon bambu yang bergerak pelan tertiup angin. Mungkin cuma ranting, gumamku, meyakinkan diri sendiri. Aku membuka pintu kamar kakek yang berada di ujung lorong. Ruangan itu masih sama seperti yang samar-samar kuingat, tumpukan buku tua, foto-foto keluarga, dan di sudut ruangan, sebuah lemari kayu dengan ukiran logo seperti daun kelapa yang saling berjalin. Ukiran itu terlihat seperti simbol yang pernah kulihat di buku pelajaran budaya waktu sekolah dulu, janur yang dililit rapat. Aku merinding bukan karena dingin, tapi karena perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Aku mendekat dan memperhatikan lemari itu lebih saksama. Ada sebuah kotak kecil di dalamnya, terkunci rapat dengan gembok besi yang terlihat kuno. Ketika aku memegang kotak itu, rasanya seperti memegang sesuatu yang menyimpan banyak rahasia gelap. Dan entah kenapa, aku merasa kotak itu seperti sedang menatap balik ke arahku.
Kenapa kakek tidak pernah cerita soal ini? Bisikku. Aku baru saja ingin meletakkan kotak itu kembali ketika terdengar suara dari ruang depan. Krak, krak, seperti papan lantai diinjak seseorang. Aku membatu. Aku yakin tidak ada siapapun tadi selain aku. Pelan-pelan, aku melangkah keluar kamar sambil mengatur napas. Lampu ruang tamu berkedip pelan, seperti akan padam kapan saja. Siapa di sana? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara bambu di luar yang bergesek tertiup angin. Aku mendekati jendela untuk memastikan. Tiba-tiba sesuatu jatuh tepat di depan pintu. Bruk, jantungku serasa naik ke tenggorokan. Aku mendekat dengan sangat hati-hati, lalu membuka pintu perlahan. Yang kulihat cukup membuatku bergidik, seuntai janur berwarna hitam tergeletak di depan pintu. Aku menatapnya dalam diam. Janur hitam. Aku belum pernah melihat janur warna seperti itu seumur hidupku. Bentuknya dililit aneh, seperti simpul yang menjerat sesuatu yang tidak terlihat. Ada noda kehitaman pada ujungnya, entah darah atau apa. Keanehan ini sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Saat aku menunduk memperhatikan lebih dekat, terdengar suara langkah cepat mendekat. Aku mendongak, seorang pemuda berdiri di pinggir jalan, tampak panik ketika melihatku memegang janur itu. Jangan dipegang, serunya terburu-buru. Aku langsung menjatuhkan janur itu kembali ke tanah, kaget dengan teriakannya yang tiba-tiba. Pemuda itu mendekat, napasnya terlihat terburu. Mbak gak boleh menyentuh benda itu. Bahaya, aku menatapnya, masih kesulitan memahami situasinya. Kamu siapa? Memangnya itu apa? Dia menelan selaiva, lalu menoleh sekitar seolah takut ada yang mengawasi. Saya Joko. Tinggal di sebelah sana. Ia menunjuk arah gang gelap. Janur itu bukan sembarang janur. Biasanya, itu tanda kalau ada orang yang tidak suka dan ingin mengusir seseorang dari desa ini. Aku mematung. Joko menatap rumah itu sebentar. Sebaiknya Mbak masuk. Desa ini nggak selamat buat orang seperti Mbak. Orang seperti saya, tanyaku memicing. Keturunan Mbah Dipo. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menyiramkan rasa dingin ke tubuhku. Aku mencoba tetap tenang. Kenapa? Apa salah saya? Saya baru datang. Joko menatapku lama, jelas ada banyak hal yang ingin ia jelaskan, namun akhirnya ia hanya berkata pelan, banyak yang tidak Mbak tahu soal desa ini. Soal keluarga Mbak juga, aku semakin gelisah. Kalau kamu tahu sesuatu, tolong bilang. Ia menggeleng cepat. Tidak di sini, tidak sekarang. Joko kemudian mengambil janur hitam itu menggunakan kain lusuh, lalu melangkah cepat menjauh. Mbak masuk saja, kunci pintunya. Aku hanya bisa memandangnya pergi, bingung dan diliputi perasaan tidak enak. Ketika aku menutup pintu kembali, lampu di ruang tamu berkedip 2 kali, lalu mati seketika, meninggalkan ruangan dalam gelap total. Aku spontan memegang ponsel dan menyalakan senter. Cahaya kecil itu satu-satunya hal yang membuatku sedikit tenang. Ketika aku berjalan menuju kamar, sesuatu terasa berubah. Rumah ini seperti memiliki denyut nadi, seperti sedang terbangun dan menyadari kehadiranku. Aku mendengar suara seperti bisikan pelan dari arah dapur. Kata-katanya samar, tapi aku menangkap satu kata. Pulang. Aku mematung. Nafasku kacau. Tidak mungkin ada orang lain di rumah ini. Aku mengambil langkah mundur perlahan. Kalau ada orang di sana, saya akan telepon warga. Teriakku. Bisikan itu berhenti. Tapi yang membuatku semakin takut adalah, kini ada ketukan pelan di pintu kamar kakek. Aku merinding. Rasanya seperti kakek memanggilku dari balik pintu itu. Atau, sesuatu yang menyerupai beliau. Aku mendekati pintu kamar pelan-pelan, dengan langkah kecil dan napas teratur. Tanganku terangkat untuk memegang gagang pintu, tapi sebelum aku menyentuhnya, pintu kamar terbuka sendiri. Aku langsung mundur dan hampir menjatuhkan ponsel. Ruangan tampak gelap, kecuali satu sudut. Kotak ukiran janur yang tadi kusentuh sekarang berada di tengah lantai, berjarak beberapa meter dari tempat semula. Padahal aku yakin aku meletakkannya kembali ke dalam lemari. Tiba-tiba, dari arah pintu depan terdengar suara seperti kuku panjang menggores kayu. Senter di ponselku bergetar pelan, seakan ada energi yang mengganggunya. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Di rumah sendirian, jauh dari kota, dan ternyata ada yang menungguku sejak awal.
Satu kalimat melintas di kepalaku. Aku tidak boleh ada di sini. Aku berbalik menatap kotak kayu itu. Entah kenapa aku merasa, hal yang ada di dalamnya ingin aku membukanya. Seolah ia berusaha memanggilku, menggodaku, dan mengunci rasa penasaranku. Aku ingin pergi, tapi kaki ini tidak mau bergerak. Aku terjebak di rumah yang memegang rahasia gelap milik keluargaku. Rahasia yang selama ini ditutupi kakek. Rahasia yang mungkin menjadi alasan kematian beliau. Dan malam ini, sepertinya sesuatu baru saja dimulai. Rani kembali ke ruang tengah setelah mandi. Rambutnya masih basah, menetes di punggung. Ia duduk di kursi tua yang bunyinya seperti mengeluh setiap kali ia bergeser sedikit saja. Matanya menyapu ruangan, masih mencari hal-hal yang mungkin bisa membantu menjelaskan kenapa kakeknya merahasiakan rumah sebesar ini. Di atas meja kecil dekat kursi, ia melihat setumpuk buku usang berdebu. Sampulnya bukan dari kertas biasa, warnanya kecoklatan, seperti kulit yang sudah terlalu lama tersimpan. Di sudutnya ada satu buku yang tampak paling menonjol. Sampulnya hitam, dan di tengahnya terdapat simbol seperti pola kaung, tapi bentuknya lebih rumit dan melingkar. Rani menatapnya sambil menimbang. Tangannya terulur pelan. Saya bukan anak kecil yang ketakutan karena mitos, gumamnya, meski hatinya tidak sepenuhnya setuju dengan kalimat itu. Begitu jarinya menyentuh sampul buku, hawa dingin seperti naik dari permukaan meja ke kulitnya. Ia menarik napas pelan, lalu membuka buku tersebut. Helaian pertamanya berisi tulisan tangan yang tampak sangat tua. Pakem terlarang, kutukan dua keturunan, Wiryo dan Dipo. Rani langsung terpaku. Wiryo dan Dipo, keluarga kakek, dan keluarga siapa lagi itu? Ia membalik halaman berikutnya. Tulisan di dalamnya menggunakan bahasa Jawa kuno yang tidak semuanya ia mengerti, tapi beberapa bagian cukup jelas untuk dipahami. Janji yang dilanggar akan memanggil murka. Yang lahir dari darah Dipo akan menjadi kunci. Seseorang harus mengakhiri sebelum bulan mati ketiga. Rani menelan ludah. Kata-kata itu terlalu spesifik, terlalu mengarah padanya. Apa ini? Sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara sesuatu terjatuh dari dapur membuatnya melompat kaget. Brak, Rani mematung. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap pintu dapur yang sedikit terbuka. Gelap di baliknya. Ia berdiri perlahan, menyisakan buku itu tetap terbuka di atas meja. Kedua langkahnya terasa hampa di ruangan yang luas namun sepi. Tangannya meraih senter di tas yang belum sempat ia bongkar. Ia mengarahkan cahaya senter ke dapur. "Halo," panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Lampu dapur berkedip-kedip ketika ia menyalakannya. Seperti lampu yang sudah lama tidak digunakan. Di tengah lantai, sebuah kaca piring pecah berkeping-keping. Seolah jatuh dari meja, tapi tidak ada angin. Tidak ada hewan yang lewat. Tidak ada siapa-siapa yang menyentuh. Rani menelan ketakutan yang hampir keluar lewat suara. Pasti barusan aku yang menyenggol sesuatu. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi jelas ia tidak menghampiri dapur sebelumnya. Saat ia mulai memungut pecahan piring itu, suara ketukan di pintu depan. Rani membeku lagi. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia menoleh ke arah pintu depan. Lampu di ruang tamu meredupkan bayangan pintu yang tertutup rapat. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tok, 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 ya Tuhan, Rani menarik napas dalam. Tenang, Ran, mungkin Pak RT. Ia berjalan ke pintu dan berhenti beberapa langkah jauhnya. Tangannya ragu menyentuh gagang pintu. Siapa ya? Tanyanya. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Sesaat ia merasa lega, sampai seseorang menjawab dari luar. Buka, Ran. Rani langsung pucat pasi. Itu suara laki-laki. Namun ia yakin tidak mengenali suara itu. Siapa? Tanyanya, suaranya gemetar, hening. Lalu, kamu pulang untuk memenuhi janji keluarga. Rani mundur 2 langkah spontan. Rambut di tengkuknya terasa seperti ditarik ke atas oleh rasa takut. Ia tidak tahu apa maksud orang itu. Siapa dia? Bagaimana dia tahu namanya? Atau tentang keluarga Dipo? Ia mengambil ponsel dan mencoba menyalakan sinyal. Tidak ada. Tidak muncul satupun bar sinyal. Rani menatap pintu yang masih tertutup itu. Air liurnya serasa tidak turun meski ia sudah menelan berkali-kali. Tiba-tiba,
Seseorang mengetuk kaca jendela di samping pintu, membuat Rani terlonjak panik. Ketukan itu pelan, tapi terasa sangat tidak wajar. Tok, tok, tok. Rani berlari kecil ke ruang tengah, mengambil pisau kecil yang ia temukan di dapur tadi. Tangan gemetar, tapi ia genggam sekuat mungkin. "Kalau kamu tidak pergi," saya teriak. Ancamnya. Sesaat kemudian, sunyi. Tidak ada suara apapun. Hanya angin malam yang menabrak genting rumah, tapi tidak sampai masuk. Rani memberanikan diri mengintip lewat celah tirai jendela. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Hanya jalan desa yang gelap dan pohon-pohon besar di kejauhan. Rani memejamkan mata. "Kamu cuma capek, halusinasi, kelelahan." Ia kembali ke meja dan duduk. Tangannya gemetar saat mengambil buku kakeknya lagi. Sebelum ia membuka halaman berikutnya, sesuatu yang kecil jatuh dari sela buku. Selembar foto lama, foto hitam putih dengan potret seorang pria. Ia mengenal wajah itu, kakek. Namun yang membuatnya tercekik oleh takut bukan wajah itu, tapi latar belakang foto. Foto itu diambil di bagian depan rumah yang ia tempati sekarang. Dan di ujung kiri foto, ada seorang pria berpeci hitam berdiri, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Seperti tertutup bayangan. Di belakang mereka, di tanah dekat pintu, ada janur hitam, sama persis seperti yang tadi ia temukan tergantung di pagar. Rani memegang foto itu dengan tangan bergetar. "Apa yang sebenarnya kamu simpan dari keluarga ini, Kate?" Udara di ruangan semakin dingin. Rani merasa napasnya sedikit memburu. Ia menutup buku itu cepat-cepat, seolah takut sesuatu keluar dari dalamnya. Ia memutuskan untuk tidur di kamar yang paling dekat dengan ruang tengah, agar tidak perlu masuk terlalu dalam ke bagian rumah yang gelap. Sementara ia menggulung tubuh di atas kasur tua dan mencoba memejamkan mata, pikirannya terus berputar. Siapa pria tadi di luar? Bagaimana dia tahu namanya? Apa maksud janji keluarga? Kenapa buku itu menyebut keluarga Dipo sebagai kunci? Dan kenapa tiba-tiba ia merasa seperti bukan satu-satunya yang berada di dalam rumah itu? Suara desahan pelan terdengar dari arah ruang tengah. Lampu ruang tengah menyala remang. Rani menarik selimut hingga ke leher. Mata menatap ke arah pintu kamar yang masih terbuka. Desahan itu makin jelas, makin dekat, seperti ada seseorang berdiri tepat di luar kamar. Lalu suara itu memanggil lirih. "Ran, kamu tidak boleh baca buku itu." Rani menutup mulut dengan tangan agar tidak menjerit. Dalam ketakutannya, ia hanya bisa menatap pintu, berharap suara itu berhenti. Tapi kenyataannya tidak. Pintu kamar bergoyang pelan. Engselnya berdecit seolah ada yang menyentuh dari luar. "Siapapun kamu," suara Rani pecah, "pergilah." Tidak ada jawaban. Namun tali selimut di tangan Rani terasa seperti ditarik perlahan, dari bawah kasur. Seolah ada seseorang bersembunyi di sana. Rani menjerit sekeras mungkin. "Tolong!" Jeritan Rani menggema di seluruh ruangan. Dadanya naik turun cepat, selimut masih ia genggam erat seperti pelampung di tengah laut. Namun setelah beberapa detik, rumah itu kembali diam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan mencurigakan. Pintu kamar tetap tertutup seperti sebelumnya. Hanya napasnya yang terdengar putus-putus. "Ini, mimpi buruk ya," bisiknya lirih. Rani menepuk pipinya sendiri pelan untuk memastikan bahwa ia masih berada dalam kenyataan. Kulit yang terasa perih menjawab jelas, "Ini bukan mimpi." Ia perlahan bangkit dari kasur, langkahnya goyah. Ia mengecek bawah ranjang dengan senter ponsel berkali-kali. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bekas apapun. Selimutnya pun terlihat seperti normal, tidak tampak ditarik oleh siapapun. Meski begitu, rasa takut itu terlalu nyata untuk diabaikan. Rani memutuskan untuk keluar kamar. Ia menyalakan semua lampu yang bisa ia jangkau. Cahaya membuatnya sedikit lebih tenang. Buku kakek masih tergeletak terbuka di meja. Foto hitam putih itu pun masih ada di sana. Rani menutup keduanya perlahan. Ia mengemas buku itu ke dalam tasnya dan bertekad membawanya ketika keluar esok hari. Ia ingin bertanya pada seseorang, siapapun, yang tahu soal semua ini. Tidak lama kemudian, bunyi mesin motor terdengar mendekat dari jalan luar. Rani menghampiri jendela dan melihat seorang pemuda turun dari motor bebek tua. Ia mengenali wajah itu. "Joko," desahnya lega.
Pemuda itu bergegas ke pagar depan lalu melongok ke arah pintu rumah. "Mbak Rani, Mbak, buka pintunya." Rani tidak pikir panjang. Ia segera membuka pintu, walau masih terasa was-was. "Ada apa, Joko?" tanyanya tanpa basa-basi. Joko terlihat panik, napasnya tidak teratur, pandangannya gelisah seperti baru dikejar sesuatu. "Mbak tidak apa-apa?" ia langsung bertanya, nyaris tanpa jeda. Rani mengangguk, tapi jelas ekspresinya tidak meyakinkan. "Ada yang mengetuk pintu barusan," ucapnya pelan. "Dia tahu nama saya. Dia bilang saya datang untuk memenuhi janji keluarga." Joko langsung pucat, tangannya mengepal begitu mendengar kalimat itu. "Mbak melihat orangnya?" tanya Joko cepat. Rani menggeleng. "Saya hanya dengar suaranya. Dia seperti tahu saya baca buku itu." Joko menelan ludah. Ia menatap ke sekitar rumah, seperti takut ada yang mengintai mereka dalam kegelapan. "Sudah kubilang, Mbak harus hati-hati. Desa ini bukan tempat yang ramah untuk Mbak," ucap Joko serius. Rani menghela napas gelisah. "Joko, tolong berikan penjelasan yang jelas. Saya capek terus-terusan dibuat bingung. Apa hubungan keluarga saya dengan desa ini? Apa maksud janur hitam? Dan apa yang kamu sembunyikan dari saya?" Joko memalingkan wajah. Ada konflik jelas di matanya, antara ingin membantu dan takut pada sesuatu. "Saya tidak bisa bicara semuanya di sini." "Tidak aman," jawabnya lirih. "Kamu tahu siapa yang mengetuk pintu tadi?" desak Rani. Joko mengangguk pelan, ragu. "Saya menduga, dia orang dari keluarga sebelah." "Keluarga sebelah?" Rani mengerutkan kening. "Wiryo," jawab Joko akhirnya. "Keturunan dari keluarga Wiryo. Mereka yang punya masalah dengan keluarga Mbah Dipo sejak lama. Nama yang sama dengan yang tertulis di buku." Rani merasakan tubuhnya melemah karena terkejut. "Masalah apa sampai saya juga ikut diburu?" Joko menggigit bibir bawahnya, seolah kata-kata yang akan ia ucapkan bisa membawa malapetaka. "Dulu, sebelum Mbak lahir," Joko mulai bicara pelan. "Keluarga Wiryo dan Dipo pernah membuat perjanjian." Ia mendekat dan berbisik, perjanjian yang melibatkan penunggu dari Gua Larangan. Rani menatap Joko tanpa berkedip. "Penunggu, apa?" Joko menggeleng cepat. "Saya tidak boleh bicara banyak. Belum saatnya Mbak tahu semua." Rani hampir marah. "Bagaimana saya bisa bertahan kalau semuanya disembunyikan?" Joko menunduk. "Mbak, percayalah, saya hanya ingin melindungi Mbak." Rani menghela napas dalam. Meski kesal, ia tahu Joko benar-benar ketakutan. Pemuda itu bukan tipe yang berbohong dengan ekspresi serumit itu. "Baik," Rani berkata lirih. "Kalau begitu, apa langkah pertama yang harus saya lakukan?" Joko menatap Rani dalam-dalam. "Mbak harus kenal siapa musuh Mbak, dan siapa yang masih berada di pihak Mbak. Tapi saya bahkan tidak punya siapa-siapa di sini." "Itu tidak benar," potong Joko cepat. "Masih ada saya." Rani terdiam. Joko melirik jam di ponselnya. "Saya harus pulang sekarang. Kalau saya kelihatan terlalu lama di sini, mereka bisa curiga." "Mereka?" Rani kembali mempertanyakan. Joko tidak menjawab, ia hanya mundur, menatap Rani dengan kekhawatiran yang nyata. "Mbak, kalau ada suara lagi malam ini," katanya dengan nada serius. Rani menunggu lanjutannya. "Jangan dibalas. Jangan buka pintu. Jangan intip siapapun di luar." Ucapan itu seperti menusuk langsung ke dada Rani. "Kenapa?" tanyanya. "Karena begitu Mbak merespons, mereka akan tahu Mbak sudah siap untuk dijemput." "Dijemput, untuk apa?" Rani hampir berbisik. Joko memandangnya dengan mata yang dipenuhi rasa takut mendalam. "Untuk menyelesaikan perjanjian yang belum selesai." Setelah itu Joko langsung pergi, meninggalkan Rani dengan sejuta tanda tanya yang membuat pikirannya semakin kusut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Rani tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di depan meja ruang tengah sambil memegang cangkir air putih yang sudah tidak dingin lagi. Lampu di seluruh rumah menyala. Senter dan pisau kecil ia siapkan di dekat tangan. Ia menatap buku kakeknya lama sekali. Meski takut, rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia membuka lembaran-lembaran berikutnya, berusaha menerjemahkan tulisan yang tercampur antara bahasa Jawa kuno dan beberapa catatan tambahan yang kemungkinan dibuat oleh kakeknya sendiri.
Lebih besar dari, perjanjian dibuat untuk menjaga keseimbangan. Satu keluarga sebagai penjaga, satu keluarga sebagai tumbal. Jika salah satu pihak mengingkari, yang lahir dari darah terakhir akan menebusnya. Rani berhenti membaca. Kata, tumbal, membuat dadanya terasa panas oleh amarah dan takut sekaligus. Kenapa harus keluarga saya? Gumamnya pelan. Ia mengingat wajah kakeknya. Cara kakeknya selalu menghindari pertanyaan soal kampung halaman. Semua jadi masuk akal sekarang. Kakek menyembunyikan masa lalunya karena keluarga mereka menyimpan rahasia besar yang berhubungan dengan hal-hal mengerikan. Dengan tangan gemetar, ia membalik halaman selanjutnya. Kali ini ada gambar sketsa, mulut gua besar, dengan sosok hitam berdiri di pintunya. Sosok itu tidak punya wajah, hanya bayangan tinggi yang menjulang. Pada halaman paling bawah, ada tulisan tangan yang terlihat jauh lebih modern, mungkin milik Mbah Dipo sendiri. Lebih besar dari, jika aku gagal, hanya cucuku yang bisa mengakhiri semuanya. Rani, maafkan kakek. Sekujur tubuh Rani gemetar. Ia menutup buku itu dengan cepat. Kakek sudah tahu ini akan sampai ke saya. Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Semuanya terasa terlalu besar untuk ia tanggung sendirian. Saat ia mencoba mengusap air mata. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu kembali. Rani langsung membeku. Kakinya seperti tidak ada tenaga. Pintu depan kembali menjadi sumber rasa takut terbesar dalam hidupnya. Tok, tok, tok. Suara itu seperti menuntut jawaban. Pergi, Rani berbisik, hampir tidak terdengar. Tok, tok, tok. Lebih keras, lebih berani. Rani memejamkan mata. Pesan Joko tadi terngiang jelas. Lebih besar dari, jangan balas suara apapun. Jangan buka pintu. Jangan intip. Namun rasa penasaran bercampur ketakutan mengaduk isi kepalanya. Apa itu orang yang sama? Pikirnya. Ketukan berhenti. Rani menunggu beberapa detik, lalu suara langkah menyeret terdengar dari teras. Sangat pelan, namun semakin dekat ke jendela. Srek, srek, srek. Jantung Rani nyaris meledak. Jika tadi hanya suara, sekarang jelas ada sesuatu yang bergerak di luar. Tok, tok, tok. Suara baru, di kaca jendela samping kanan. Kemudian, tok, tok, tok. Di kaca jendela samping kiri. Seolah ada lebih dari satu sosok yang berdiri mengelilingi rumah. Rani menggigit bibir sampai terasa perih, berusaha agar tidak mengeluarkan suara. Lalu terdengar bisikan. Rani. Bisikan itu datang dari dua arah sekaligus. Rani mulai menangis pelan. Tangan menutup mulut, takut suara napasnya terdengar dari luar. Kamu tidak bisa kabur, sudah waktunya kamu ikut kami. Suara bisikan berpindah-pindah, dari depan, kiri, kanan, seperti mengelilingi rumah. Rani ingin berteriak, tapi ia tahu, itu hanya akan membuat mereka semakin pasti. Air matanya mengalir deras. Apa salah saya, ucapnya nyaris tanpa suara. Lalu semuanya berhenti. Tidak ada suara ketukan, tidak ada langkah menyeret, tidak ada bisikan. Hanya keheningan total yang lebih menakutkan dari suara apapun sebelumnya. Rani membatu selama beberapa menit. Pikirannya berkecamuk. Apa mereka sudah pergi? Apa mereka masih menunggu di luar? Apa yang akan terjadi kalau ia bertahan di sini sampai pagi? Rani meraih buku itu lagi, benda yang jadi sumber masalah sekaligus satu-satunya petunjuknya. Aku tidak akan lari, katanya dalam hati, meski ketakutannya belum reda. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga ini. Dan kalau memang cuma aku yang bisa menghentikan ini. Ia mengusap air matanya. Aku akan melakukannya. Di luar sana, angin malam kembali berhembus. Tapi kali ini, hembusannya membawa rasa ancaman yang semakin jelas. Karena apapun yang mengintai, itu belum selesai mencari Rani. Dan malam ini, baru permulaan. Rani masih terduduk di lantai kamar. Buku catatan yang penuh coretan aneh itu menggigil di tangannya, atau mungkin justru ia yang sedang menggigil ketakutan. Pikirannya kacau, nafasnya belum stabil setelah serangan misterius dari bawah kasur. Namun meski ketakutan menggerogoti seluruh keberaniannya, tekadnya juga tumbuh lebih kuat. Setiap tragedi dalam keluarga ini, bukti kematian yang tak pernah jelas penyebabnya, dan coretan-coretan nama yang kini makin dekat ke namanya sendiri. Ia harus tahu kebenarannya.
Tiba-tiba, tok, 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 Rani tersentak. Suara ketukan itu terdengar dari arah kamar mandi, tepat di belakangnya. Bukan seperti ketukan pintu, melainkan ketukan pada lantai. Berat, pelan, tapi jelas berasal dari sana. Ia menoleh sangat perlahan. Pintu kamar mandi tertutup, namun cahaya redup dari celah bawah pintu membuatnya bisa melihat sesuatu yang bergerak bayangan. Dan bayangan itu bergerak mundur, seolah menjauh masuk ke kegelapan kamar mandi. Rani memaksa tubuhnya berdiri tegak meski lututnya masih gemetar. Nafasnya terdengar seperti tercekik ketakutan. Halo, panggilnya ragu. Tak ada jawaban, hanya hembusan angin di luar yang terdengar, namun rumah ini seharusnya sudah rapat tertutup. Tidak seharusnya ada angin yang masuk. Rani melangkah mundur satu langkah. Duk, napasnya tercekat. Jendela yang semula tertutup rapat tiba-tiba bergetar, seperti ada sesuatu dari luar yang menekan dengan paksa. Rani meraih ponselnya, baterai hanya 8%. Ia menyalakan senter, dia menyorot ke arah jendela. Dan saat cahaya menyentuh kaca, ada wajah pucat seorang perempuan, menempel di kaca. Dengan mulut menganga, seolah diam-diam menjerit tanpa suara. Rani memekik tertahan, terpaku tak dapat bergerak. Namun dalam sekejap, wajah itu menghilang seperti ditarik ke balik kegelapan. Rani terengah-engah, tangannya gemetar. Tidak mungkin, gumamnya. Ia cepat menutup tirai jendela. Tapi baru 1 detik tirai itu tertarik. Brakkkk. Seolah ada sesuatu yang menghantam jendela dari luar. Rani jatuh terduduk lagi, ponselnya hampir terlepas. Ia menahan tangis yang hampir pecah. Aku kuat, bisiknya berusaha meyakinkan diri. Namun ketukan dari dalam kamar mandi kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dan kali ini, pelan, namun jelas, suara lain menyusul. Tolong, suara perempuan, serak, terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Dan terdengar sangat dekat. Rani menatap pintu kamar mandi dengan mata melebar ketakutan. Senter ponselnya mulai meredup. Baterainya hanya 4%. Aku harus lihat, apa itu, katanya sambil terisak, lebih seperti memaksa dirinya sendiri. Ia mengarahkan langkah gemetarnya menuju kamar mandi. Setiap langkah seperti terperosok dalam ketakutan yang lebih dalam. Namun tidak ada pilihan lain. Ia harus memastikan, ia harus tahu apa, atau siapa, yang memanggilnya dari sana. Saat ia berdiri tepat di depan pintu, ponselnya bergetar dan layar kedip. 3%, 2%, 1%, mati, gelap. Dalam detik itu, kunci pintu kamar mandi berputar sendiri. Pintu itu terbuka perlahan tepat di hadapannya. Hembusan udara dingin menyapu wajahnya. Suara napas lain terdengar dari dalam. Bukan napas manusia biasa, lebih seperti rengusan seseorang yang paru-parunya penuh air. Rani berdiri membeku, tak bergerak, tak bernapas. Dan dari balik kegelapan itu, sepasang mata menatap langsung ke arah Rani. Malam ini, bukan hanya permulaan. Malam ini, Rani tidak sendirian. Udara malam itu begitu sunyi hingga suara napas Rani sendiri terdengar jelas di telinganya. Ia terus menatap pintu kamar mandi, tempat dari mana suara langkah itu berasal. Jantungnya masih belum tenang setelah kejadian tangan misterius di bawah kasur yang menarik selimutnya. Rani menelan ludah sambil memeluk dirinya sendiri. Kakinya gemetar, tetapi ia tahu tidak mungkin ia membiarkan ketakutannya menang. Dalam hati ia bergumam, aku datang ke sini bukan untuk lari, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan pelan menuju kamar mandi. Setiap langkah terasa lama sekali, seolah lantai rumah ini ingin menghentikannya. Ketika sampai di depan pintu, Rani mengulurkan tangan untuk memutar gagang pintu. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, krek, pintu kamar mandi terbuka sendiri, perlahan. Lampu di dalam mati, gelap total, namun ia bisa melihat sesuatu di dalam, bayangan gelap berdiri di sudut kamar mandi, diam menatapnya. Rani tertegun, tubuhnya terasa seolah membeku di tempat. Ada, siapa di sana? Suaranya terdengar gemetar, berusaha terdengar tegar namun jelas ketakutan. Bayangan itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya menatap. Lalu,
BRUK, sesuatu jatuh dari rak di kamar mandi. Rani spontan mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ketika ia hendak berbalik dan lari kembali ke kamar, seseorang memegang lengannya dari belakang. Rani menjerit dan menepis tangan itu. Begitu ia menoleh, ternyata yang berdiri di belakangnya adalah Joko. "Kenapa kamu teriak-teriak malam-malam begini?" "Aku dengar dari luar," ujar Joko dengan napas terengah, wajahnya pucat. Rani butuh beberapa detik untuk bisa bernapas normal lagi. "Tadi, ada yang masuk kamar ini," suaranya masih tersendat karena rasa takut. Joko melirik ke kamar mandi yang pintunya masih terbuka. Ia melangkah masuk sambil memasang wajah berani, meski Rani bisa melihat tangannya sedikit bergetar. Tidak ada siapa-siapa. Joko mengecek setiap sudut, bahkan menyingkap tirai shower. Tetap kosong. "Tidak ada apa-apa, Rani," katanya lebih tenang. "Tapi aku melihat, ada bayangan, berdiri di situ." Rani menunjuk ke sudut kamar mandi. Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Rani dengan tatapan prihatin. "Aku sudah bilangkan dari awal, desa ini bukan tempat yang aman untuk kamu," desahnya pelan. Rani menatapnya dengan kesal bercampur bingung. "Kenapa semua orang bilang begitu? Apa salahku? Aku cuma datang untuk urus rumah kakek." Joko memijat tengkuknya. Tampak jelas ia menyimpan sesuatu yang ingin diucapkan, tapi masih menahan diri. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, kamu harus berhati-hati." Rani hendak bertanya lagi, tapi tiba-tiba lampu kamar mandi menyala sendiri. Mereka berdua sama-sama terkejut. Joko cepat-cepat mematikan lampu dan menutup pintu kamar mandi itu. "Sudah, kita keluar dulu dari sini," katanya sambil memegang lengan Rani, mengajaknya ke ruang tengah. Begitu mereka duduk di ruang tengah yang gelap dan hanya diterangi lampu dari teras yang temaram, Rani mencoba menenangkan diri. "Joko," Rani menatapnya serius. "Aku butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Joko menghela napas panjang. "Rani, kamu tahu kan kakek kamu dulunya seorang dukun?" "Aku tahu, tapi apa hubungannya dengan semua ini?" "Bukan dukun biasa." Joko memperbaiki posisinya. "Mbah Dipo adalah orang terakhir yang memegang pakem kuno. Pakem yang tidak boleh dibuka sembarangan." Rani teringat buku yang ia temukan sore tadi. Buku dengan tulisan yang aneh dan terasa gelap. "Buku itu," tebaknya, "kamu sudah nemu?" Joko terlihat sangat panik. Rani mengangguk pelan. "Iya, aku baca sedikit tentang kutukan dua keluarga." Joko cepat-cepat berdiri. "Rani, kamu nggak boleh baca buku itu. Buku itu bahaya." Rani ikut berdiri, menatap Joko dengan mata yang mulai berair karena stres dan kelelahan. "Aku berhak tahu. Ini tentang keluargaku, Jok. Tentang kakekku." Joko ingin marah tapi ia menahan diri. Ia hanya menggenggam kepalanya, bingung harus berkata apa. Sebelum perdebatan mereka makin panas, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. "Duk, duk, duk." Keduanya langsung menoleh. Jam dinding menunjukkan pukul 1.12 dini hari. "Siapa yang datang malam-malam begini?" Rani menatap Joko. "Kamu, ada teman yang tahu kamu di sini?" Joko menggeleng cepat. "Nggak ada." Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. "Duk, duk, duk." Rani menahan napas. Joko berdiri sambil menggenggam gagang sapu di dekatnya. Perlahan ia mendekati pintu. "Siapa di sana?" tanya Joko dengan suara pelan namun tegas. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang berhenti begitu saja. Joko menempelkan telinganya ke daun pintu. Hening, namun ketika ia mulai menjauh, pintu terbanting kencang dari luar. Bang, 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 seolah ada yang mencoba menerobos masuk dengan paksa. Rani berlari memeluk Joko dari belakang karena terlalu takut. "Joko, jangan buka pintunya," bisiknya tremor. Joko tidak berniat membuka, ia hanya berdiri kaku sambil menahan pintu agar tidak jebol. Ketukan itu mendadak berhenti lagi. Tapi kemudian, suara ketawa samar terdengar dari luar. Pelan, namun terdengar jelas di tengah sunyi. Suara perempuan, menertawakan mereka. Rani menutup mulutnya sendiri dengan tangannya agar tidak menjerit. Ketawa itu semakin lama semakin jelas. Lalu, plak, 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 seolah telapak tangan menghantam daun jendela berkali-kali.
Rani menatap jendela di sebelah kanan. Ada bayangan, rambut panjang tergerai, berdiri menempelkan wajahnya ke kaca. Rambutnya menutupi semua fitur wajah. Tubuhnya sangat kurus, pakaian lusuh, berdiri membungkuk tidak wajar. Tubuh Rani langsung lemas. Joko berusaha tetap kuat, meski napasnya memburu. Bayangan itu perlahan menggeser wajahnya mengikuti arah pandang Rani, seolah tahu ia diperhatikan. Lalu, dengan gerakan yang cepat, kepala di balik rambut itu menengok ke belakang, namun tubuhnya tetap menghadap ke arah rumah. Gerakan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Rani langsung menutup mata dan memeluk Joko makin erat. Ketukan pintu berhenti, ketawa berhenti, suara telapak tangan berhenti. Beberapa detik mereka menunggu, dalam kecemasan yang sangat panjang. Hingga akhirnya, semua benar-benar sunyi. Joko menelan ludah. Kayaknya dia sudah pergi. Rani mencoba membuka mata sedikit demi sedikit, memastikan jendela tidak lagi ditempeli bayangan mengerikan itu. Kosong. Butuh beberapa menit bagi keduanya untuk bisa duduk kembali. Mereka benar-benar masih kewalahan dengan kejadian barusan. Rani, Joko menatapnya tanpa kedip. Mulai sekarang kamu gak boleh tinggal sendirian di rumah ini. Rani mengangguk pelan, masih dalam ketakutan. Tiba-tiba lampu di ruang tengah berkedip-kedip. Sekejap semua lampu menyala terang. Dan di dinding ruang tamu, muncul tulisan besar berwarna hitam seperti dicoret dengan tangan. Kembalikan yang telah diambil. Tulisan itu menggores dinding seolah ditulis dengan kuas besar. Catnya masih menetes, seperti baru saja dibuat. Rani merasa napasnya hilang sesaat. Joko terdiam, tatapannya membeku. Apa maksudnya? Suara Rani bergetar. Joko memejamkan mata. Aku tahu apa maksudnya, tapi Rani, aku minta kamu jangan panik. Joko lalu menatapnya dengan wajah serius. Kamu harus lihat sesuatu. Rani hanya bisa mengangguk pelan, meski ketakutan masih menguasainya. Joko berdiri. Ikut aku ke balai desa besok pagi. Ada seseorang yang harus kamu temui. Orang yang tahu semuanya tentang kutukan ini. Rani menatap Joko dalam-dalam. Ia bisa merasakan, apapun yang akan ia ketahui besok, akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang terus memperhatikan mereka dari kegelapan rumah kakeknya. Fajar mulai menyingsing pelan. Cahaya pagi yang samar masuk melalui sela-sela jendela rumah Mbah Dipo. Namun bagi Rani, pagi itu tidak terasa menenangkan sedikitpun. Kenyataan bahwa semalaman ia tidak bisa tidur sama sekali hanya membuatnya semakin lelah dan gelisah. Joko memberikan minuman hangat yang ia buat di dapur. Minum dulu, katanya lembut. Rani menerimanya, meski tangannya masih sedikit bergetar. Terima kasih, Joko. Mereka duduk berdua di ruang tengah. Tulisan hitam besar di dinding kembalikan yang telah diambil masih terpampang jelas. Rani menunggu aparat atau warga menyadarinya dan salah paham, tetapi Joko sebelumnya sudah bilang akan mengurus itu nanti. Rani, Joko memandangnya serius. Buku itu, kamu simpan di mana? Rani menatap ke arah kamar. Di dalam tas. Tapi, kamu yakin itu penyebab semua ini? Joko mengangguk. Aku yakin, itu bukan buku biasa. Buku itu menyimpan pakem terakhir yang Mbah Dipo jaga sampai meninggal. Rani terdiam sejenak, lalu menunduk. Kamu tadi bilang, kamu mau ajak aku bertemu seseorang. Siapa? Orang yang dulu paling dekat dengan Mbah Dipo. Dan orang yang tahu, kenapa kamu sebenarnya dipanggil ke desa ini. Jawaban Joko membuat Rani semakin penasaran dan khawatir. Tak lama setelah minumannya habis, mereka bersiap pergi ke balai desa. Rani memakai jaket tipis dan memasukkan buku itu ke dalam tas, memastikan tidak ada warga yang memperhatikannya. Saat keluar dari rumah, beberapa warga berdiri di depan pagar. Mereka berbisik-bisik sambil memandang Rani penuh rasa tidak suka. Dengar-dengar, Mbah Dipo meninggal bukan karena sakit. Itu cucunya sudah buka-buka milik Mbah Dipo, iya. Makanya hal-hal buruk mulai muncul lagi. Rani menunduk dalam-dalam, menahan sesak di dada. Joko melindunginya, berdiri di depan dan membalas tatapan warga dengan tegas. Sudah, jangan usik dulu. Ini urusan keluarga. Warga terdiam, tapi tatapan mereka tetap seolah menusuk punggung Rani hingga langkahnya terasa berat. Mereka tiba di balai desa. Bangunannya tua dan besar,
dengan kayu kusam yang terlihat dimakan usia. Di dalam, suasananya senyap. Hanya terdengar suara kipas tua yang berputar lambat. Pak RT sudah menunggu di meja depan. Begitu melihat Rani dan Joko, ia langsung berdiri. "Syukur kalian datang," katanya sambil mendekat. "Ada hal yang harus kita bicarakan." Pak RT mengajak mereka masuk ke satu ruangan khusus yang lebih tertutup. Saat pintu ditutup, suasana mendadak berubah sangat serius. Pak RT menatap Rani dengan sorot mata penuh rasa bersalah. "Nona, sebenarnya, ketika Mbah Dipo meninggal, desa ini berguncang. Ada banyak pertanda buruk, tapi warga tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kedatangan Anda." Rani mengernyit bingung. "Tunggu, kedatangan saya? Kenapa saya?" Pak RT meraih sebuah map coklat dari meja. Ia membuka dan mengeluarkan selembar foto lama, foto Rani bersama Mbah Dipo ketika ia masih kecil. Foto yang bahkan Rani sendiri sudah lupa pernah ada. "Sejak Anda lahir, Mbah Dipo sudah menulis bahwa cucunya kelak harus kembali ke desa ini pada saat yang sudah ditentukan." Joko menelan ludah, ikut tegang mendengar itu. Rani memegang foto tersebut. "Kakek merencanakan ini semua?" "Ya," Pak RT mengangguk pelan. "Karena hanya Anda yang bisa menyelesaikan apa yang beliau mulai." Rani merasa kepalanya semakin berat dengan semua informasi itu. "Kenapa saya? Apa yang harus saya selesaikan?" Pak RT memejamkan mata sebentar sebelum menjawab, seolah berat untuk mengatakannya. "Menjaga pakem terlarang itu, dan memastikan kutukan ini tidak kembali." Rani terdiam cukup lama, nafasnya tersengal pelan. "Kalau memang itu tugas saya, kenapa saya tidak boleh membaca buku itu? Bukankah saya harus tahu isinya?" Joko buru-buru menyela. "Karena kalau kamu membaca kalimat yang salah, sesuatu yang jauh lebih buruk bisa bangkit." Pak RT mengangguk setuju. "Buku itu tidak hanya berisi mantra untuk melindungi. Ada juga bagian yang, kalau sampai kamu baca di waktu yang salah, bisa membuka jalan bagi makhluk yang sudah lama dikurung." Rani memegang tasnya lebih erat, menyadari bahwa buku yang ia bawa bukan sekadar warisan, melainkan ancaman. Tadi malam, Rani berkata lirih, ada seseorang, atau sesuatu, yang datang ke rumah. Ia ketuk pintu, dan menatap dari jendela. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus. Pak RT langsung pucat. "Jadi, dia sudah muncul." "Dia," Rani menelan ludah. "Siapa dia?" Pak RT duduk kembali, tangannya sedikit bergetar di pangkuannya. "Dia adalah makhluk yang dulu dikendalikan oleh keluarga Wiryo," ucapnya pelan. "Makhluk yang dulunya digunakan untuk balas dendam. Dan karena itu pula kutukan dua keluarga dimulai." Dada Rani seperti ditusuk rasa takut dan penasaran sekaligus. "Saya tidak mengerti," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Apa hubungannya dengan saya?" Pak RT menghela napas panjang. "Rani, kamu dan makhluk itu, saling terikat oleh pakem itu sendiri. Karena kamu memegang buku itu, dia akan terus mencoba mengambilnya, atau mengambil kamu." Rani mematung. Joko mendekat, menyentuh bahunya. "Makanya aku dari awal suruh kamu jangan baca buku itu." Perut Rani mual mendadak. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah ia minta. "Ada satu hal lagi," Pak RT menambahkan. "Kamu harus berhati-hati dengan siapapun, Rani. Ada pihak lain yang menginginkan buku itu. Dan mereka tidak segan melakukan apapun untuk mendapatkannya." Sebelum Rani sempat bertanya siapa yang dimaksud Pak RT, suara teriakan histeris terdengar dari luar balai desa. "Mbah Dipo bangkit!" Suara itu disusul oleh langkah orang-orang panik berhamburan. Rani langsung berdiri dan berlari keluar bersama Joko dan Pak RT. Di jalan dekat balai desa, sekelompok warga berkerumun sambil menjerit ketakutan. Wajah mereka pucat, beberapa sampai jatuh terduduk. Rani ikut melihat ke arah yang ditunjuk warga. Dan saat itu juga, tubuhnya langsung dingin seketika. Di ujung jalan desa, tampak sesosok laki-laki tua dengan pakaian lusuh seperti habis dikubur. Berdiri membungkuk, rambut kusut menutupi sebagian wajah. Lelaki itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata cekung itu menatap lurus ke arah Rani. Tidak salah lagi, itu adalah wajah yang pernah ia lihat di foto keluarga. "Mbah Dipo." Joko tersentak. "Astaga!" Pak RT langsung menjegal langkah Rani yang ingin mendekat karena terkejut.
Jangan, itu bukan lagi Mbah Dipo yang kamu kenal. Sosok itu menarik sudut bibirnya, tersenyum dengan cara yang tidak wajar, seolah rahangnya tidak lagi bekerja seperti manusia normal. Rani mundur dengan napas kacau, tubuhnya nyaris tak kuat menopang dirinya sendiri. Lalu sosok itu perlahan mengangkat tangannya yang kotor dan menggigil, menunjuk tepat ke arah Rani, dan mengeluarkan suara yang terdengar seperti bisikan panjang. Buku itu milikku. Rani merasa seluruh dunia runtuh bersamaan dengan suara itu. Di tengah jeritan warga yang panik dan berlarian menjauh, Rani hanya bisa berdiri terpaku. Karena ia tahu, perjuangannya baru benar-benar dimulai. Warga masih berhamburan, sebagian menangis, sebagian berteriak menyebut-nyebut nama Tuhan. Jalan desa yang tadi pagi terlihat biasa saja, kini terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Sosok yang menyerupai Mbah Dipo itu masih berdiri di ujung jalan desa. Kepalanya sedikit menunduk, namun matanya tertuju lurus pada Rani. Tatapan itu seperti menembus jiwa, seperti menuntut sesuatu yang belum selesai. Joko menarik lengan Rani dengan panik. Ayo pergi dari sini, kita harus kembali ke rumah dulu. Namun Rani tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia masih terpaku pada sosok yang kini mulai melangkah mendekat. Gerakannya kaku, seperti mayat yang baru dipaksa bangun dan belum ingat cara berjalan sebagai manusia. Rani, suara itu rendah dan serak, terdengar seolah pita suara yang sudah hancur dipaksa bekerja lagi. Rani menutup mulut, menahan tangis yang hampir pecah. Padahal itu suara yang dulu selalu ia dengar tiap pulang kampung. Suara yang mengajaknya makan, yang menyuruhnya tidur lebih cepat, yang mengelus kepalanya dengan kasih sayang. Tapi sekarang, suara itu meminta sesuatu yang mengerikan. Pak RT mendekat dengan langkah terguncang. Dia tidak boleh mendekati kalian. Dia bukan lagi Mbah Dipo. Dia tinggal sisa tubuh yang masih memiliki satu tujuan, yaitu merebut buku itu. Rani menelan ludah. Tujuan, maksudnya, Mbah menginginkan buku ini. Pak RT menggeleng cepat. Tidak, itu bukan keinginan Mbah Dipo. Itu paksaan. Ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Joko kembali menarik lengan Rani. Kita harus pergi sekarang, kalau kamu masih ingin tetap hidup. Sebelum Rani sempat melangkah, tubuh sosok itu mendadak berhenti. Sosok itu menengok ke arah lain, seolah mendengar sesuatu. Lalu tanpa peringatan, ia berbalik, dan menghilang di balik pepohonan. Begitu sosok itu lenyap dari pandangan, seakan seluruh desa menghembuskan napas yang sama, napas ketakutan dan kelegaan yang datang bersamaan. Joko langsung menyeret Rani pergi dari tempat itu. Kita kembali ke rumah. Kita tidak tahu kapan dia akan muncul lagi. Dalam perjalanan pulang, Rani memegang tasnya erat-erat. Pikirannya kacau. Apakah yang ia hadapi benar-benar arwah kakeknya? Mengapa semua ini terjadi kepadanya? Begitu sampai rumah, Joko cepat-cepat mengunci pintu dan jendela. Ia mematikan lampu bagian depan, menyisakan cahaya samar di ruang tengah. Rani duduk terdiam, memeluk lutut. Kenapa harus aku? Kenapa kakek membuat semua ini untuk aku selesaikan? Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Joko duduk di sampingnya. Karena kamu pewaris satu-satunya. Keluargamu dan keluarga Wiryo dulu membuat perjanjian yang berujung kutukan. Dan kamu adalah ujungnya. Rani mengusap air mata dengan gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi antara kedua keluarga itu? Setelah terdiam sejenak, Joko mulai menjelaskan. Zaman dulu, dua dukun sakti di desa ini, Mbah Dipo dan Ki Wiryo, sepakat mengurung satu makhluk gaib yang sangat kuat dan haus balas dendam. Makhluk itu tidak bisa dibunuh, sehingga mereka menciptakan ritual untuk mengikatnya di dunia antara hidup dan mati. Ritual itu hanya bisa berhasil jika menggunakan darah dua keturunan. Salah satunya keluarga kamu, ucap Joko pelan. Dan satunya lagi, keluargaku. Rani terpaku. Keluargamu, kamu keturunan Wiryo. Joko menunduk pelan. Maaf aku tidak bilang dari awal. Aku takut kamu salah paham. Aku tahu keluargaku sudah melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Rani bangkit berdiri dengan marah. Jadi selama ini kamu mendekatiku karena aku bagian dari rencana kalian. Joko juga berdiri, buru-buru menggeleng.
Tidak, aku mendekati kamu karena aku tidak ingin kamu bernasib sama seperti keluarga kamu yang lain. Aku ingin menghentikan kutukan ini. Namun Rani masih merasa dikhianati. Semua rasa percaya yang ia tanamkan kepada Joko tiba-tiba seperti ditarik habis sampai akar. Rani, dengar aku dulu. Suara Joko melembut, penuh kejujuran. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi. Tapi kamu tidak akan selamat. Pak Suryo dan makhluk itu akan terus mengejarmu. Rani memalingkan wajah, tidak sanggup melihat Joko. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ketika suasana tegang itu belum mereda. DUP, DUP, DUP. Seseorang menghantam pintu depan cukup keras dari luar. Rani dan Joko spontan menoleh bersamaan. Ketukan itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang ingin mendobrak. Rani, suara itu terdengar jelas. Rani menutup mulutnya, menahan napas. Itu suara yang sangat ia kenal. Suara kakeknya. Buka, kan, Rani. Pintu bergoyang hebat. Joko berdiri di depan Rani, tubuhnya tegang, berusaha melindunginya. Namun mendadak, ketukan itu berhenti total. Hening, Rani tidak berani bergerak sedikit pun. Joko juga menunggu sambil mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa detik berlalu, kemudian perlahan, suara lain terdengar, cekikikan bayi. Dari atap rumah. Joko, bisik Rani dengan suara pecah. Mereka masih mengikuti kita. Joko mencengkeram tangan Rani. Kita harus keluar dari rumah ini sekarang. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, dinding sebelah kanan terdengar seperti dicakar dari dalam. Suara yang sama muncul dari sebelah kiri, lalu dari belakang. Seolah seluruh rumah dikepung oleh makhluk-makhluk yang ingin menerobos masuk. Cahaya lampu berkedip-kedip, kemudian mati total. Ruangan gelap gulita. Dalam kegelapan itu, terdengar bisikan lirih, nyaris mengusap telinga Rani. Darahmu, milik kami. Rani langsung menjerit. Rani tidak pernah merasa seketakutan malam itu. Cengkraman di pergelangan kakinya begitu kuat, seperti kuku seseorang yang panjang dan dingin menusuk kulitnya. Selimut yang tadi ia pegang erat kini terjatuh di lantai. Gadis itu berusaha menendang ke arah bawah, tapi ruang kosong di kolong kasur justru terasa seperti lubang tak berdasar. Aku, suaranya bergetar. Dimas, tangannya meraih besi ranjang. Ia menarik tubuhnya ke atas sekuat tenaga. Namun, tarikan dari bawah jauh lebih kuat, seperti ada 2, 3, entah berapa tangan yang mencengkeramnya. Dimas mendengar jeritan itu dari kamar sebelah. Ia langsung berlari menghantam pintu kamar Rani hingga terbuka. Rani, pegangan yang kuat, teriaknya panik. Dimas melompat mendekat dan menarik kedua tangan Rani. Keringat mengucur di pelipisnya. Rani menatapnya dengan mata berair, tubuhnya setengah sudah berada di luar kasur. Aku nggak mau mati di sini, ucap Rani hampir menangis. Mau kamu diam sebentar nggak? Aku lagi nolong kamu nih. Balas Dimas, suaranya pecah oleh ketakutan. Dimas menarik dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya, ceples. Sesuatu yang mencengkeram kaki Rani seperti melepaskan diri secara tiba-tiba. Keduanya jatuh terhempas ke lantai. Rani langsung menekuk lututnya, menggigil ketakutan. Ia memeluk diri, terisak pelan. Dimas pun ikut terduduk sambil mengatur napas. Kalau tadi aku terlambat sedikit aja, gumam Dimas. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara ketok, 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 terdengar dari bawah kasur. Perlahan, konsisten, seolah sesuatu memberi tanda bahwa ia masih ada di sana, menunggu. Dimas menelan ludah. Kita nggak boleh di kamar ini lagi. Rani mengangguk cepat, tanpa perlu dibujuk. Mereka bergegas keluar dari kamar itu dan menutup pintu rapat-rapat. Namun baru beberapa langkah menjauh, pintunya tiba-tiba bergetar dari dalam, benda di balik kasur itu seperti marah karena mangsanya lepas. Brak, brak, brak. Pintu digedor keras dari dalam. Rani menutup telinganya sambil memejamkan mata. Kenapa makhluk itu ada di kamar kita, Dimas? Kenapa kita yang diserang? Dimas tidak menjawab. Ia hanya menarik tangan Rani dan mengajaknya menjauh dari pintu itu. Setelah cukup jauh, mereka berhenti untuk mengatur napas. Dimas menatap lorong panjang yang dingin dan remang. Hanya satu lampu yang berkedip-kedip dan nyaris mati.
Kita harus cari jalan keluar, ucap Dimas. Rani menggigit bibir, tapi semua pintu di bawah terkunci. Dimas mengingat foto-foto yang ia temukan barusan. Foto yang menunjukkan wajah mereka berdua, dengan tanda silang besar merah tepat di atas kepala masing-masing. Dan satu tulisan di bagian bawah foto itu. Kamar 207, target malam ini. Mereka yang dipilih, mereka yang dikejar. Kayaknya, Dimas mengendalikan suaranya agar tidak panik, bukan rumah ini yang dikutuk. Tapi kita, Rani menatapnya takut. Maksud kamu, kayak ada seseorang yang sengaja ngebawa kita ke sini? Jawabnya, nada suaranya pelan, tapi jelas. Rani meraih lengan Dimas. Jangan bercanda kayak gitu. Aku nggak bercanda. Dimas menunjuk pintu paling ujung lorong. Di sana tertempel nama dengan tulisan tangan, ruang arsip. Kalau kita mau tahu kenapa kita diincar, jawabannya ada di sana. Rani awalnya ragu, tapi ia tak punya pilihan lebih baik. Baik, jangan tinggalin aku, iya. Mana berani aku tinggalin kamu? Jawab Dimas, mencoba tersenyum meski jantungnya kacau. Mereka berjalan pelan menuju ruang arsip. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang membahayakan nyawa. Ketika Dimas memutar gagang pintu itu, klik, pintu ternyata tidak terkunci. Ruang arsip itu dipenuhi lemari besi tinggi berdebu. Bau pengap menusuk hidung. Di salah satu sudut, terdapat tumpukan map lusuh dan foto-foto hitam putih yang tampak dicetak asal-asalan. Dimas mengambil salah satu map bertuliskan, subjek tali kunci, generasi baru. Apa ini maksudnya? Tanya Dimas bingung. Mungkin data pasien, tapi kok kita ada di foto-fotonya? Jawab Rani. Dimas membuka isi map itu lebih dalam. Ia menemukan dokumen usang, dalam satu halaman, tertulis jelas. Nama, Rani Sutanto, kandidat utama. Nama, Dimas Ardiansyah, sang penyeimbang. Status, harus diperoleh sebelum tenggat bab 3. Dimas nyaris menjatuhkan dokumen itu. Ini, nama kita. Rani langsung menutup mulutnya menahan teriakan. Tenggat bab 3 apaan maksudnya? Aku nggak tahu, suara Dimas pelan. Lalu tiba-tiba, CRAAK. Salah satu lemari arsip bergeser sendiri. Ruangan itu serasa menyempit. Suara langkah menyeret terdengar dari balik rak. Rani memegang erat tangan Dimas. Ada yang datang. Dimas menyiapkan senter dari ponselnya, mengarahkannya ke celah rak. Sesuatu muncul perlahan. Pertama, rambut panjang yang berantakan jatuh menutupi wajah. Lalu bahu yang miring seperti patah. Kemudian tangan pucat yang menjulur naik ke atas lemari. Makhluk itu memanjat rak sedikit demi sedikit, tanpa suara bernafas. Rani mundur pelan, lututnya melemas. Dimas, kita harus kabur sekarang. Namun baru saja mereka hendak berbalik, pintu arsip menutup sendiri dengan keras di belakang mereka. DUARR. Terkunci. Lampu kamar berkedip 3 kali. Makhluk itu kini sudah di atas lemari, seperti predator yang baru saja menemukan targetnya. Tubuhnya terlalu panjang, seolah sendi-sendinya bukan milik manusia. Dari mulutnya, terdengar suara bergeser, seperti tulang yang dipaksa bergerak tidak pada tempatnya. Dimas melindungi Rani di belakangnya. Kalau aku bilang lari, kamu lari ke pintu itu dan jangan lihat ke belakang. Tapi pintunya, aku bakal cari cara buat buka. Pokoknya dengar aku. Makhluk itu melompat turun. Suara hantaman membuat debu berterbangan di udara. Ia mulai merangkak cepat ke arah mereka. Kepala menunduk, rambut terseret di lantai. Lengannya bergerak aneh seperti laba-laba. Siap, teriak Dimas. Rani menggigit bibir. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Makhluk itu mengangkat wajahnya untuk pertama kali. Mata hitam penuh kebencian. Mulut ternganga begitu lebar, hingga pipinya sobek ke arah telinga. Kulit wajahnya tampak seperti sudah dijahit berulang-ulang. Makhluk itu adalah perempuan, mungkin salah satu penghuni panti yang dulu. Dan ia tampak semakin cepat. Dimas mendorong Rani duluan ke arah pintu. Rani berlari, menggedor, menendang, berusaha membuka pintu itu. Dimas menghadang makhluk tersebut dengan tongkat besi penyangga rak yang ia ambil sambil lalu. Hentikan, teriak Dimas sambil menghantam makhluk itu. Tapi tongkat itu hanya membuat makhluk itu tertahan sepersekian detik. Tidak lebih, makhluk itu memutar lehernya penuh,
menatap Dimas dari balik rambut kusutnya, lalu menyerang lagi dengan gerakan sangat cepat. Rani menjerit, "Dimaas!" Makhluk itu melompat, menubruk Dimas hingga terhempas menabrak lemari arsip keras sekali. Rani melihat Dimas terjatuh, darah mulai mengalir dari pelipisnya. "Dimas, bangun!" Makhluk itu menoleh ke arah Rani. Ia merangkak pelan, memburu Rani sekarang. Rani memutar gagang pintu sekali lagi. Dan entah bagaimana, klik, pintu mendadak terbuka. Kaget tapi tak sempat berpikir panjang, Rani menarik tangan Dimas, menyeretnya keluar dari ruang arsip itu. Mereka terhuyung-huyung lari di lorong gelap. Makhluk itu berteriak dari balik pintu yang tertutup, memukul berkali-kali, seolah ingin menghancurkan penghalang itu. Dimas terengah, wajah pucat. Dia bukan satu-satunya di sini. Rani menatapnya ketakutan, tubuh gemetar hebat. Dan saat itu juga, dari ujung lorong yang berlawanan, muncul sosok lain. Sosok laki-laki berkepala tertunduk, mengenakan pakaian kuning kecoklatan seperti baju staf panti, tangannya membawa tali yang compang camping. Tali yang seperti pernah mereka lihat dalam foto sebelumnya. Sosok itu mulai berjalan menghampiri mereka, pelan, memastikan mereka tidak bisa kabur ke arah manapun. Rani menggenggam tangan Dimas. "Kita benar-benar nggak boleh salah langkah lagi," bisiknya. Makhluk di belakang masih menghantam pintu. Sosok tali di depan semakin dekat. Dan lorong itu terasa seperti mulut monster besar yang siap menelan mereka hidup-hidup. Napas Rani dan Dimas saling bertabrakan di udara yang dingin. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari dua makhluk itu. Lorong seakan tak ada ujungnya, setiap langkah seperti masuk ke tempat yang sama berulang-ulang. "Dimas, kayaknya kita muter-muter di sini." Rani panik. "Aku juga ngerasa begitu, tapi kita nggak boleh berhenti," jawab Dimas dengan suara gemetar. Di belakang, mereka bisa mendengar suara langkah yang terburu-buru, suara tangan menyeret lantai, tulang yang bergesekan, dan nafas yang semakin dekat. Rani menangkap sebuah pintu lain di tengah lorong. Pintu itu bertuliskan angka 308 dengan cat merah yang mulai mengelupas. "Kita masuk ke sana dulu," seru Rani. Mereka berdua mendorong pintu itu. Tidak terkunci. Begitu pintu tertutup kembali, suara langkah di luar tiba-tiba menghilang. Seolah makhluk itu tidak bisa memasuki kamar tersebut. Perlahan, Rani dan Dimas berbalik untuk melihat isi ruangan. Kamar itu jauh lebih luas dari kamar pasien biasa. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih. Foto anak-anak kecil, wajah mereka pucat seperti kehilangan harapan hidup. Di bawah setiap foto tertulis sebuah nama, dan sebuah tanggal. "Kokayak, daftar kematian," bisik Dimas, merinding. Rani berjalan mendekat, tangannya menyentuh salah satu foto paling tengah. Nama itu membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Rani Sutanto, tanggal, garis tempat tanggal itu seharusnya diisi, kosong. Tanda bahwa ia belum mati. Namun nama itu sudah dipersiapkan. Sudah dipajang. Dimas buru-buru melihat ke sisi lain. Dan ia menemukan miliknya, Dimas Ardiansyah. "Tanggal, apa ini artinya? Mereka udah nentuin kita daftar korban selanjutnya," ujar Dimas bergetar. Sebelum Rani sempat menjawab, terdengar bunyi gesekan di pojok ruangan. Mereka serentak menoleh. Di sana ada sebuah kursi roda tua. Roda kirinya bergerak perlahan. Kursinya mengarah pada sebuah meja kecil yang tertutup kain putih. Rani menatap kain itu dengan hati-hati. "Dimas, kalau aku buka kain ini, kamu siap? Siap atau enggak? Kayaknya kita harus tahu apa yang mereka sembunyiin," jawab Dimas pelan. Rani menarik kain itu, dan mereka melihat sebuah buku besar bersampul kulit, seperti buku ritual. Di sampingnya ada papan kayu kecil tempat menaruh janur yang dipilin. Janur berwarna hitam keabu-abuan, sama persis seperti janur yang muncul di depan pintu kamar mereka sebelumnya. Rani membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tangan dengan tinta merah memenuhi halaman. "Pengikat jiwa. Ketika garis keturunan penguasa ilmu ini hampir musnah, pewaris baru harus diamankan, dijaga, kemudian dibangunkan. Sang penyeimbang akan menentukan apakah pewaris akan menyerah atau bangkit menjadi penerus. Bila keduanya berhasil ditangkap sebelum bab 3, ritual pembangunan bisa dimulai. Asteris, pewaris,
Penyeimbang, itu nama yang mereka temukan di berkas arsip tadi. Apa maksudnya, dibangunkan? Rani menelan ludah. Dimas membaca lebih jauh. Pewaris akan dibentuk untuk menguasai ilmu ini kembali. Bila menolak, maka keduanya harus dihabisi. Karena mata rantai tak boleh terputus. Jadi, kita diculik untuk dijadikan bagian dari ilmu ini. Suara Dimas melemah. Sebelum Rani menjawab, pintu kamar 308 bergetar keras. Brak, 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 suara hantaman yang sama seperti tadi. Sesuatu dari luar berusaha masuk lagi. Rani mundur ketakutan. Dimas, apa yang harus kita lakuin? Dimas memegang bahunya. Tenang, kita cari jalan lain. Harus ada sesuatu di kamar ini. Mereka menyusuri ruangan lebih jauh. Di sebuah rak besi terdapat sebuah radio tua rusak. Terlihat seperti tidak pernah digunakan bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba, radio itu menyala sendiri. Suara statis bergema memenuhi kamar. Lalu terdengar suara laki-laki serak, seperti direkam dari jarak jauh. Pewaris, sudah terjebak. Selesaikan mereka. Aku datang. Petik 2. Dimas langsung mematikan radio itu. Bahunya naik turun menahan tegang. Itu suara siapa? Aku nggak mau tahu. Rani sudah hampir menangis. Tiba-tiba, sebuah suara lain menyusul. Suara langkah dari plafon. Bukan dari lantai, dari atas mereka. Plafon kamar itu bergerak sedikit. Bubuk putih berjatuhan ke lantai. Rani menatap ke atas, sehingga ia melihat jejak tangan muncul di plafon, merayap cepat ke arah mereka. Dimas, dia di atas, bisik Rani dengan suara nyaris tak terdengar. Plafon retak. CRAAAKKK. Lari, teriak Dimas. Sebelum mereka sempat berlari ke pintu, plafon roboh, dan makhluk perempuan itu jatuh di tengah kamar, tubuhnya meliuk seperti tidak bertulang. Mereka kembali terjebak. Makhluk itu perlahan mendongak. Ia tersenyum. Senyum yang tidak pantas ada di wajah yang sudah sobek begitu dalam. Rani menggenggam tangan Dimas sekuat mungkin. Dimas, apa ini akhir kita? Dimas menatapnya, nafas terputus-putus. Aku janji, apapun yang terjadi, aku gak akan ninggalin kamu sendirian. Makhluk itu merangkak cepat ke arah mereka. Rani dan Dimas hanya bisa mundur hingga tubuh menempel di dinding. Tidak ada ruang untuk kabur. Tidak ada pintu lain. Namun tepat saat makhluk itu hampir menerkam, pintu kamar 308 terbuka sendiri. Dan seorang pria berdiri di sana. Siluetnya tinggi, rambut sedikit memutih, mengenakan pakaian adat Jawa lusuh dengan sarung tersampir di bahu. Tangan kanannya memegang benang hitam yang diikat pada janur. Matanya tajam, penuh penguasaan. Dimas terbelalak. Itu, Pak Suryo. Laki-laki itu menatap Rani dan Dimas dengan senyum tipis yang sangat dingin. Sudah waktunya, pewaris baru kembali pada takdirnya. Makhluk perempuan langsung berhenti dan menunduk hormat di kakinya. Seakan ia adalah tuan dari semua kegelapan di gedung ini. Makhluk perempuan itu merangkak perlahan ke arah Pak Suryo dan berhenti di samping kakinya, seperti seekor binatang buas yang patuh pada tuannya. Pak Suryo menatap Rani dan Dimas tanpa berkedip, seolah waktu berhenti di ruangan itu. Dari awal, semua yang kalian alami, semua rasa takut yang kalian rasakan, sudah bagian dari ujian, katanya pelan, tetapi penuh kuasa. Rani mencoba menegakkan tubuhnya, meski lututnya bergetar hebat. Apa maksudmu? Ujian untuk apa? Pak Suryo mengangkat benang hitam yang melilit janur itu. Benang tersebut seperti hidup, bergerak sendiri, seperti ada puluhan ular kecil yang ingin keluar dari genggaman tangannya. Ujian untuk membuktikan, siapa di antara kalian yang bisa menjadi penerus ilmu ini? Jawabnya tenang. Dimas menatapnya tak percaya. Kami nggak pernah minta ikut urusan kalian. Kami cuma ingin selamat dan keluar dari sini. Pak Suryo tersenyum, senyum yang membuat udara di ruangan terasa menutup kerongkongan. Sayangnya, takdir tidak peduli apa kalian menginginkannya atau tidak. Kalian adalah mata rantai terakhir yang masih hidup. Kalau kalian tidak meneruskan ilmu ini, semuanya akan musnah. Makhluk perempuan tiba-tiba mengeluarkan suara rendah yang nyaring, lalu merangkak cepat mengitari mereka seperti pemangsa yang sedang mengukur mangsanya. Rani menguatkan diri. Kalau ilmu ini cuma buat menyakiti orang dan memutus keturunan keluarga kami, lebih baik musnah. Pak Suryo tertawa kecil.
Kalian belum melihat semuanya. Ilmu ini bukan hanya santet untuk menghancurkan. Ilmu ini adalah kekuatan untuk menguasai jiwa, untuk menundukkan yang hidup, dan membangunkan yang mati. Janur hitam di tangannya mulai meneteskan cairan seperti darah pekat. Tolong, hentikan ini, Dimas hampir terisak. Pak Suryo menunjuk ke arah buku ritual di meja. Buka halaman terakhir. Rani dan Dimas saling berpandangan. Rani mengambil buku itu dengan tangan gemetar, lalu membuka halaman terakhir. Di sana tertulis, untuk membangkitkan ilmu ini kembali, pewaris harus bersedia memberikan jiwanya, untuk melindungi keturunan selanjutnya, atau menolak, dan menghabisi seluruh garis keluarga selamanya. Di bawah tulisan itu ada ilustrasi dua orang, satu berdiri sebagai penguasa, satu rebah tak bernyawa. Pak Suryo melangkah mendekat, langkahnya pelan tapi tegas. Pilihannya sederhana, salah satu dari kalian harus dikorbankan, dan satu lainnya akan jadi penerus. Dimas mundur. Tidak, jangan. Ini gila. Rani menatap Pak Suryo dengan berani meski seluruh tubuhnya gemetar. Kenapa harus kami? Pak Suryo menatap Rani lebih lama. Kamu cucu Mbah Dipo, pewaris asli kekuatan ini. Ia kemudian menatap Dimas. Kamu, keturunan penjaga, penyeimbang. Tugasmu memastikan pewaris tetap berjalan di jalur yang benar. Atau, mengorbankan dirimu, supaya pewaris bisa menerima kekuatannya tanpa hambatan. Dimas menggeleng cepat. Aku nggak mau salah satu dari kita mati. Pak Suryo kembali mengangkat janur hitam itu. Kalian tidak punya pilihan. Makhluk perempuan itu menerjang ke arah Dimas dengan kecepatan mengerikan. Dimas, Rani menjerit. Dimas terjatuh ke lantai. Makhluk itu mencengkeram kakinya dan mulai menariknya ke tengah ruangan, kukunya menusuk kulit Dimas. Rani buru-buru meraih buku ritual dan, tanpa pikir panjang, menghantam kepala makhluk itu sekuat tenaga. Blak, makhluk itu terhuyung, tapi tidak jatuh. Ia menoleh, wajahnya semakin bengkok tidak wajar. Rani mundur. Apa yang harus kita lakukan? Dimas berjuang melepaskan diri dari cengkeraman makhluk itu. Buku itu, mungkin ada cara buat ngelawan. Rani membuka buku itu secara acak, mencari apa saja yang bisa membantu. Tangannya berhenti di satu halaman yang berisi tulisan besar. Ritual pematahan, terdiri dari dua simbol. Penguasa yang menyerahkan jiwanya, penjaga yang menyerahkan darahnya. Bila keduanya dilakukan dengan kerelaan, ilmu akan musnah selamanya. Rani menatap Dimas. Kalau kita lakukan ini, ilmu Pak Suryo akan hilang. Semuanya selesai. Pak Suryo mendengar itu dan wajahnya langsung berubah tegang. Jangan berani. Ia mengayunkan tangannya, janur hitam terlempar ke arah Rani. Benang hitam memanjang seperti cambuk. Slashh. Lengan Rani tergores dalam, darah langsung keluar. Dimas berhasil menendang makhluk itu menjauh lalu merangkak ke arah Rani. Kamu nggak apa-apa. Rani menahan rasa sakit. Dimas, ingat halaman tadi. Darah penjaga. Dimas tersentak. Ia melihat lukanya. Itu darah pewaris, bukan miliknya. Pak Suryo mendekat dengan marah, matanya memerah. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Makhluk perempuan meloncat ke arah Rani. Tanpa pikir panjang, Dimas berdiri menghadang. Makhluk itu menghantam Dimas keras hingga ia terhempas menabrak dinding. Darah keluar dari kepalanya. Dimas, Rani menjerit ketakutan. Dimas menatapnya dengan senyum lemah. Aku, penjaga, kan? Ia mengangkat tangannya, dan menggores lengannya sendiri hingga darah mengalir. Aku rela, kalau ini bisa bikin kamu hidup, dan semuanya berakhir. Pak Suryo mengeluarkan pekikan marah yang memekakkan telinga. Tidak, janur hitam kembali meluncur ke arah Rani. Kali ini ia tidak sempat menghindar. Janur itu melilit lehernya, berusaha memutus napasnya. Rani berusaha melepaskan lilitan itu sambil terbatuk keras. Namun di tengah rasa sakit itu, ia ingat syarat ritual. Pewaris harus menyerahkan jiwanya, dengan kerelaan. Rani menutup mata, air matanya mengalir. Ia menggenggam buku itu dengan kedua tangan. Aku, menyerahkan jiwaku, demi mengakhiri ini semua. Begitu kata-kata itu terucap, buku ritual terbakar sendiri. Api menyala biru terang. Janur hitam di tangan Pak Suryo ikut terbakar hingga ia berteriak kesakitan. Ah! Makhluk perempuan menjerit dan tubuhnya menghilang menjadi abu.
Seluruh ruangan bergetar hebat, lampu pecah satu per satu. Dimas merangkak ke arah Rani, memeluknya erat sebelum keduanya terseret cahaya putih menyilaukan. "Rani, terima kasih," ucap Dimas hampir tanpa suara. "Jangan pergi," Rani menangis. Dimas tersenyum tipis. "Aku dijaga sama kamu, itu sudah cukup." Cahaya itu menyelimuti semuanya. Ketika Rani membuka mata, ia berada di depan pagar panti Arimbi. Sendirian, bangunan itu hancur sebagian. Tidak ada suara teriakan, tidak ada Dimas, tidak ada Pak Suryo, hanya kesunyian. Rani menjerit sekuat mungkin, "DIMAASSS." Tidak ada jawaban. Ia jatuh berlutut, bahunya berguncang menahan tangis. Semua terlintas cepat dalam ingatannya, rasa takut, pelarian, perjuangan, dan pengorbanan seseorang yang melindunginya sampai akhir. Tidak lama kemudian, ambulans dan polisi datang. Seorang petugas menolong Rani berdiri. "Kamu selamat, Nak. Syukurlah kamu bisa keluar." Rani tidak menjawab, ia hanya menatap panti itu, tempat yang mengubah hidupnya selamanya. Di tangannya, janur hitam yang telah berubah warna menjadi putih. Ia menggenggamnya kuat. "Aku akan jaga semua ini, termasuk janji Dimas," bisiknya lirih. Lalu sesuatu terjadi. Di belakangnya terdengar suara kecil. Suara seseorang yang akrab. "Aku kan udah bilang, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian." Rani menoleh pelan. Dimas berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi tersenyum hangat. Rani menutup mulutnya menahan tangis bahagia. "Dimas, kamu hidup." Dimas mengangguk pelan. "Kayaknya, iya, tapi mungkin udah beda." Ia menunjukkan tangannya. Di punggung tangannya terdapat bekas pola benang hitam, seperti sebuah tanda baru. "Mulai sekarang, aku yang jagain kamu," katanya. Rani mendekat dan menggenggam tangannya erat. Mereka berjalan menjauh dari panti itu, meninggalkan teror yang sudah berakhir, namun juga membawa warisan baru. Warisan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Dan panti Arimbi akhirnya diam, untuk selamanya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.